Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Kasih Anugerah Ilahi. Saya dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang larutan penyangga. Nah, sebelum kita melakukan praktikum tentang larutan penyangga, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa itu larutan penyangga? Nah, berikut adalah penjelasan tentang larutan penyangga. Larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun dalam larutan ditambahkan sedikit larutan asam, sedikit larutan basa, atau pengenceran. Larutan penyangga terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Larutan penyangga asam adalah larutan yang dapat mempertahankan pH di bawah 7, sedangkan larutan penyangga basah adalah larutan yang dapat mempertahankan pH di atas 7. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang larutan penyangga. Untuk memahami lebih baik lagi, ada baiknya kita melakukan praktikum. Berikut adalah praktikum tentang larutan penyangga yang dapat kita lakukan dengan bahan dan alat sederhana. Siapkan alat dan bahan, lalu susunlah cuka dan deterjen berdasarkan label yang telah diberikan, yaitu label 1 dengan label 1 dan label 2 dengan label 2. Setelah disusun, lalu ambillah indikator alami yaitu ekstrak kunyit. Kemudian, ambil cuka dan juga deterjen yang berlabel 1. Kemudian, masukkan 4 sendok ekstrak kunyit pada setiap gelas yang berisi air cuka dan juga air deterjen.
Kemudian lanjut ke indikator kedua, yaitu garam. Ambil larutan garam, kemudian ambil cuka dan deterjen yang berlabel 2. Lalu masukkan 4 sendok air garam ke dalam masing-masing gelas yang berisi air cuka dan deterjen. Dan lanjut ke indikator alami yang selanjutnya, yaitu ekstrak kembang kertas. Ambil larutan cuka dan juga deterjen yang berlabel 3. Lalu masukkan 4 sendok ekstrak kembang kertas ke masing-masing gelas tersebut. Setelah melakukan langkah sebelumnya, langkah yang sekarang kita lakukan yaitu mengamati setiap air cuka dan juga air deterjen, melihat perubahan yang terjadi akibat penambahannya larutan indikator alami, yaitu kunyit, air garam, dan juga larutan kembang kertas. Air cuka yang telah dicampur dengan ekstrak kunyit terlihat perubahan warna menjadi lebih kuning cerah, sedangkan air deterjen yang telah ditambah ekstrak kunyit menjadi warna kuning gelap yang cenderung kecoklatan. Kemudian larutan garam. Air cuka yang telah dicampurkan dengan larutan garam terlihat tidak terjadi perubahan warna. Begitu pula dengan air deterjen yang telah dicampur dengan air larutan garam, di mana tidak terjadi perubahan warna terhadap air deterjen. Selanjutnya pada ekstrak kembang kertas, terlihat air cuka yang telah dicampur dengan ekstrak kembang kertas terlihat warnanya lebih muda dibanding ekstrak kembang kertas, yaitu berwarna lebih merah lebih terang. Sedangkan pada air deterjen yang telah dicampur ekstrak kembang kertas terlihat perubahan warna merah yang lebih gelap atau cenderung keunguan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari praktikum tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa yang merupakan larutan asam penyangga adalah larutan garam. Hal ini dikarenakan warna pada cuka dan deterjen yang telah ditambahkan larutan garam tidak mengalami perubahan, sedangkan cuka dan deterjen yang ditambahkan ekstrak kunyit dan kembang kertas mengalami perubahan warna. Maka larutan garam merupakan larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH, sedangkan larutan ekstrak kunyit dan ekstrak kembang kertas bukan merupakan larutan penyangga.
Nah, itu tadi adalah praktikum tentang larutan penyangga. Semoga bisa lebih memahami tentang larutan penyangga. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.